Bapak Ibu? Semangat. Masih kosong di sini, boleh di sini nggak Pak? Gimana ini kok kayaknya agak sunyi senyap begini. Seneng nggak berada di sini Bapak Ibu? Seneng ya? Jangan sampai apa ya? Keterpaksaan, nah itu ya. Ini. Semua karena apa? Semangat apa karena terpaksa? Apa karena tugas? Apa karena sekalian ingin jalan-jalan di Jogja? Semangat tugas. Campur aduk ya rasanya ya. Ya. Ya, harapan kami Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa kami panggil di sini, gitu ya. Karena ini tidak semua, begitu ya, tidak semua perangkat itu ataupun BPD bisa kita panggil di sini karena keterbatasan anggaran. Jadi Bapak Ibu semua menjadi salah satu yang terpilih begitu ya, karena tidak semua. Jadi mari ini menjadi apa ya, kita syukuri bersama. Jadi kita syukuri, kita nikmati, nggak usah berpikir materi dulu, nanti dapat baru datang ke sini sudah awal sudah stres ya. Kita bersenang-senang di Jogja tapi mendapatkan materi begitu. Happy saja dulu. Masuk. Jadi karena ini pembelajaran orang dewasa begitu nih. Jadi kalau pembelajaran orang dewasa seperti tadi yang disampaikan oleh ketua penyelenggara tadi, kita menggunakan partisipatif begitu kan, andragogi begitu nih. Pembelajaran orang dewasa nanti Bapak Ibu yang lebih banyak menyampaikan informasi begitu nih. Nanti bagaimana permasalahan di tempat Bapak Ibu gitu ya. Nah, nanti kita sharingkan bersama. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini bersama dengan saya ya, untuk nanti kita perkenalan dulu untuk refleksi implementasi penyusunan produk hukum desa. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Apa perlu ini? Ice breathing, energizer dulu? Perlu nggak kira-kira? Mana ini tadi udah dipilih ya? Ya. Siapa ini untuk seksi pemanasan? Pak Darinya. Ini melihat kondisi teman-teman ini kan butuh suasana gitu. Silakan, nggak apa-apa. Karena ini sudah disusun organisasi, jadi Bapak Ibu selama 4 hari ke depan bebas begitu ya. Secara organisasi bebas begitu. Bapak ada permasalahan ya, sudah ada tugasnya masing-masing, sampaikan ke panitia begitu ya. Tidak hanya permasalahan di kelas, tapi di kamar, mama AC-nya mati, apa airnya mati. Boleh Bapak, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada diri saya. Selamat siang teman-teman. Ya. Kalau saya mengatakan selamat siang, siang semangat, gitu ya. Ulangi. Pagi. Ya. Siang, kalau siang ya. Pagi aja ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Yes. Terus yang kedua, mungkin dari Bapak Ibu semuanya itu merasa boyongnya di belakang itu agak kaku-kaku, bisa di tempat duduk nanti akan saya peragakan agar supaya karena saya latar belakang olahraga ya. Cocok. Latar belakang olahraga, sehingga untuk agar supaya tidak kaku, silakan untuk panjenengan Sandar. Tangan kanan itu menarik apa ini ya, sandaran yang ada di sebelah kiri. Tarik tangan kanan itu megangin yang tarik. Ini saya hitungkan 1 sampai 8, panjenengan bergantian ke kiri sampai ada 2 kali. Gini aja Mas, bukan begini tarik begitu kan, tapi yang 1 dulu ya. Ini ya, gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian. Ya. Tangannya satu aja, yang tarik satu, agar supaya otot di belakang. Kalau dalam bahasa olahraga itu istiopolaris globus ya. Jadi ya.
tarik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Berdiri. Ya. Agak berdiri, ya. Agak supaya tidak ganggu. Hitungan pertama angkat tumit. Kalau masih ada yang gangguan, silakan untuk bisa mencari yang aman. Geser ke kiri atau ke kanan, silakan. Hitungan sampai 8 2 kali. Angkat tumit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kembali. Satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Itu antara lain yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak. Terima kasih Bapak Dario, luar biasa ya. Walaupun beliau sudah berumur tapi tetap semangat begitu ya. Dengan sampai Pak 61 Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang masuk umur 30, 40 jangan sampai kalah dengan semangatnya Pak Dario. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut saja. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Tadi sudah dua fasilitator nih menyampaikan materi masing-masing. Sekarang Bapak Ibu dengan saya, nama saya Jawa sekali Siti Cahyono begitu nih. Saya asli Sleman Bapak Ibu. Joget Trimulyo Sleman ini tepatnya di sebelum ke arah Turi kalau Bapak Ibu tahu ya, Jalan Magelang. Jadi pasar Sleman ke utara begitu. Jadi kalau dari Gunung Merapi ada 120 kilo. Jalan Pitogati? Nah, daerah Jalan Pitogati gitu Pak. Bapak dari mana? Lorbogo. Itu dari Jalan Pitogati ya sekitar 5 menitan lah. Kemudian alhamdulillah sudah menikah Bapak Ibu. Artinya sudah laku begitu. Karena teman-teman saya itu ada yang belum laku Bapak Ibu. Jadi menikah itu harus disyukuri begitu ya. Alhamdulillah begitu. Golkar Pak ya. Golkar. Golongan kaset rapi. Rabi itu nggak ada kaset-kasetnya Pak. Jadi biasanya terlalu banyak pilihan gitu. Hobi saya olahraga Bapak Ibu, bermain bola dan bulu tangkis biasanya saya. Karena yang bisanya itu mungkin sama dengan Bapak Ibu semua. Gitu. Bahkan sekarang baru ini di tempat saya ada porkes atau porkal kalau di sini namanya. Jadi bulu tangkis ya. Kalau yang lain ada juga gitu. Nah ini penting sekali anggaran-anggaran sekarang bahkan kan ada ini ya yang berapa persen itu? 3% ya? 3% dari dana desa itu ya? Itu bisa digunakan untuk pordes juga, untuk kesenian-kesenian itu. Nah ini bagus sekali. Jadi bisa untuk menyatukan warga begitu ya. Itu utamanya itu kan ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat bisa dianggarkan. Saya bekerja di sini di Balai Pemda Jogja. Sebelumnya saya di Jakarta, CPNS saya di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dulu ya di Kalibata. Kemudian 2014 saya baru pindah ke sini karena memang tidak terasa di Jakarta begitu. Ternyata memang enak di tempat sendiri begitu ya Bapak. Karena memang jiwa saya bukan perantau gitu. Harus pagi naik kereta, malam pulang naik kereta yang berdesak-desakan begitu. Mungkin ini saja Bapak Ibu. Perlu nomor telepon? 081 90 400 7568 itu ya 7568 081 90 400 7568. Jadi kalau sudah saya berikan nomor teleponnya berarti kita sudah menjadi teman begitu Bapak Ibu ya. Dengan ada jarak antara kita begitu ya. Jadi belum tentu saya yang paling pintar di sini karena setiap hari yang mengerjakan adalah Bapak Ibu semua gitu ya. Kita akan sharing pengalaman, saya akan mengawal dari sisi kebijakan pemerintah pusat nanti seperti apa, sesuai nggak dengan regulasi begitu. Baik, oh ini ada ice breaking dulu, ada tebak warna ini. Boleh ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Karena kita mengikuti slide ini. Biar konsentrasi. Ini warnanya apa Bapak Ibu? Merah. Bener ya merah ya? Ini? Kuning. Ini?
Ini apa namanya? Oranye ya? Ini? Ini? Oh, berarti Putih itu Pak. yang ini ya? Berarti masih konsen ya? Kalau ini? Merah. Merah ya? Hitam. Tulisan merah. Ini? Merah. Gak ada yang bilang hijau ini. Ini? Kuning. Ini? Biru. Ini? Hijau. Ini? Hijau. Sapi ini warnanya? Hitam. Rambutnya warnanya? Hitam. Celana warnanya? Hitam. Ban ini warnanya? Hitam. Kok ragu-ragu? Hitam. Ini warnanya? Hitam. Ban warnanya? Hitam. Jadi kelelawar tidur di waktu? Siang. Ya, berarti tapi ada yang malam juga. Ada yang tidur siang kalau Bukan ada yang tidur siang kelelawar kan? Aduh, kalau kelelawar tidurnya malam berarti kelelawar insaf ya Pak. Tapi kelelawar juga loh Pak. Kelelawar puasa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan pada pelatihan hari ini, ya, materi hari ini begitu, khususnya materi refleksi. Kami mengharapkan Bapak Ibu semua itu dapat menyampaikan bagaimana proses penyusunan produk hukum di wilayahnya masing-masing, di desanya masing-masing, gitu ya. Jadi nanti kami berharap Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan karena ini refleksi. Refleksi itu untuk mengetahui sejauh mana yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan ini penting di awal karena nanti ini akan berpengaruh di materi yang selanjutnya, sehingga materi selanjutnya tahu mana pokok-pokok materi yang harus ditekankan. Jadi kekurangan Bapak Ibu di mana ketika dalam proses penyusunan. Siang. Coba tadi dulu. Nanti kita nyampe maksimal sampai setengah satu nanti. Paling insya Allah nanti jam 12 seperempat sudah selesai. Baik Bapak Ibu, untuk tujuan materi pada refleksi ini adalah yang pertama tadi Bapak Ibu bisa menyampaikan ya proses penyusunan produk hukum di wilayah masing-masing, kemudian bisa menyampaikan informasi permasalahan apa yang tidak bisa diimplementasikan begitu ya. Kemudian ada gagasan solusi atau ide seperti apa. Nanti kita akan bisa melihat apakah itu permasalahan itu dari sisi kebijakannya, regulasinya. Apakah regulasinya harus diganti atau seperti apa? Atau hanya di level pemerintah daerah juga bisa begitu ya aturan itu nanti bisa kita lihat bersama-sama begitu. Kemudian ada juga kami akan sampaikan nanti Permendagri untuk mengingatkan kembali 111 ya seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Balai tadi begitu ya. Untuk melihat oh ini ternyata tidak sesuai dengan kalau Permendagri seperti ini begitu ya. Nanti selama ini kita harus mengacu dengan Permendagri 111. Tujuannya itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti metode metode pembelajarannya nanti lebih ke experiential learning. Jadi pengalaman dari Bapak Ibu nanti disampaikan sebanyak mungkin begitu. Nanti per kabupaten saja. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh nggak berbagi pengalaman? Boleh ya. Karena kadang pengalaman itu di Kabupaten Semarang umpama begitu ya, ada permasalahan bisa juga diselesaikan di Gunung Kidul umpama begitu. Ternyata permasalahan sama begitu. Maka jangan sungkan-sungkan begitu ya membuat grup WA di sini. Biasanya di setiap pelatihan itu ada grup WA-nya begitu ya. Nah, itu bisa untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian sharing pengalaman begitu ya. Nanti Bapak Ibu kami harapkan banyak sharing. Ada yang baru di sini, perangkat baru ada? Tidak ya? Semua sudah kalau wajah-wajahnya itu berpengalaman semua begitu ya. Pintar-pintar semua begitu gitu. Kemudian dari sisi kebijakan seperti saya sampaikan tadi ada Permendagri 111. Ini hanya kira-kira penting nggak peraturan desa? Nah ini kita sepemahaman dulu sebelum kita harus sepakat dulu. Kalau nggak penting ya udah nggak usah diajarkan. Penting ya? Sepakat ya. Karena apa Pak penting? Sebagai landasan untuk kita melakukan sesuatu.
kegiatan yang ada di Ya, jadi harus ada legalitasnya begitu ya di desa begitu. Ini sangat urgent, sangat penting karena desa memiliki kewenangan begitu ya. Jadi kewenangan desa itu harus diperdeskan sebagai legalitas begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu kepala desa memiliki kekuasaan tetapi tidak dilegalkan, nanti kalau mama desa lain, oh ini kewenangan saya begitu ya. Karena kita tidak memiliki peraturan desa, jadi kewenangan desa itu harus minimal harus diperdeskan. Ada yang belum? Semua sudah ya? Nah itu harus dasar begitu ya, peraturan desa itu terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan begitu ya, pemberdayaan. Ya harus. Jadi kita sepakat dulu bahwa peraturan desa adalah penting, harus dibuat oleh pemerintah desa. Kita harus sepakat. Dan ini kalau udah sepakat begitu ya, ini konteks ya, ini harus benar-benar begitu ya. Memang peraturan desa itu Bapak Ibu ya, permasalahannya memang belum tidak familiar dengan peraturan yang lain begitu ya. Banyak diabaikan begitu ya. Yang penting ono kalau di desa kan seperti itu ya. Dan akhirnya buatnya ya asal-asalan begitu ya. Tata naskahnya entah seperti apa begitu ya. Tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi peraturan desa harus benar-benar menjadi acuan tadi Bapak sampaikan tadi ini. Jadi tidak boleh dibuat asal. Makanya ini kita sepakat bahwa peraturan desa ini adalah penting gitu ya. Nah ini konteks penyusunan ini gitu ya. Konteks penyusunan peraturan desa. Ya. Ini ada yang berorientasi pada birokrat atau elit atau jadi kalau dalam konteks pemerintahan desa yang membuat hanya bisa saja pemerintah desa saja begitu ya. Dibuat tidak melibatkan BPD, sepenting BPD jangan sampai tahu, bisa ditutup tahu-tahu ada peraturan bisa saja. Tetapi konteks penyusunan peraturan ini harus bersifat demokrasi, harus partisipatif, harus melibatkan semua stakeholder begitu ya. Ini membuat apa, peraturan terkait apa begitu ya. Nah ini kenapa harus ada BPD ya seperti itu. Harus demokrasi, mewakili masyarakat. Bahkan dalam proses penyusunan itu saja harus melibatkan masyarakat begitu ya. Konsultasi ke masyarakat dulu begitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, karena waktu kita pendek begitu, ini hanya sebagai prolog saja. Sebagai prolog saja. Nah, ini jenis peraturannya. Nah ini kita langsung saja. Ya ini Bapak Ibu nanti per kabupaten menyampaikan. Karena inti dari refleksi ada di sini Bapak Ibu ya. Bagaimana proses penyusunan produk hukum, prosesnya dari awal mulai perencanaan sampai ditetapkan begitu ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan regulasi ya nanti kita bahas bersama. Jadi kemudian permasalahan yang terjadi seperti apa? Silakan curhat saja di sini nggak apa-apa gitu ya. Sampaikan saja. Kemudian Bapak Ibu mau inginkan seperti apa, solusi seperti apa? Jadi coba kita bicarakan bersama. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Oke. Ini hari pertama ya. Hari pertama harus bergembira saja gitu ya. Nanti kedepannya ada materi yang lebih bagus lagi. Bagaimana penyusunan tata naskahnya gitu ya. Kemudian kita ada simulasinya ketika musyawarah BPD ya. Itu nanti kita akan kemas di sini. Mulai dari mana kira-kira? Pak Ketua, mulai dari mana? Pak Kasmadi? Mana Bapak Kasmadi? Yang datang pertama kali mungkin? Oh yang datang pertama kali mana? Itu yang jalan tuh, Kalimantan. Oh Kalimantan dulu. Itu aja dulu, Pak. Oh, Ini Pak, saya Pak. Nah, itu, Pak. Oh ya. Siap. Dari mana Pak? Dari Purworejo. Terima kasih. Yang kedua kali berdiri di depan Bapak Ibu semuanya terkait dengan produk hukum yang ada di. Saya akan mencontohkan yang ada di desa kami, ya terkait dengan PTSL. Ya, PTSL. Ini kami ada kendala. Kemarin juga termasuk ada temuan di inspektorat terkait dengan masalah pelaksanaan PTSL. Pada saat kami mengumpulkan warga terkait dengan mau diadakan kegiatan PTSL, kami bersepakat bahwa kami sudah membuat peraturan desa
prosesnya aja Pak, Ya. proses penyusunan peraturan desanya saja. Nah, kalau prosesnya ini terus terang kami serahkan kepada Pemdes, ya Pemdes. Nah, tinggal BPD itu melegalkan, yaitu melegalkan itu kan, misalnya seperti itu. Ya. Jadi ya, kami memang apa ya? Mungkin di antara teman-teman atau bapak ibu semuanya juga hampir sama seperti itu. Sementara ini ya kalau prosesnya itu memang yang membuat adalah Pemdes, terus BPD hanya membaca, kira-kira sudah mewakili masyarakat, terus BPD melegalkan. Prosesnya itu saja. Iya. Kalau Ada proses nggak lain, ini apa? Itu usulan dari siapa? Dari pemerintah desa. Ini di luar ini ya, di luar dari apa namanya, umpama peraturan desa yang biasa dibuat itu pasti pemerintah desa begitu ya? ya, RPCM, RKP, APBD gitu ya. Kemudian apa? Realisasi. Itu di luar itu mungkin ada nggak usulan dari BPD begitu terkait di Purworejo? ya. Bapak BPD ya? Ya, BPD terkait dengan masalah upah, pengupahan di masyarakat. Nah ini juga kami mengusulkan ke Pemdes untuk dibuatkan, tapi sementara ini belum terbentuk. Ini baru ada usulan dari BPD untuk bisa supaya apa? Tidak terjadi istilahnya upah di masyarakat itu, terutama pada saat cocok tanam, terus masalah apa ini penggarap sawah pakai menggunakan apa traktor itu kan ada yang harganya ada yang tinggi, ada yang 250, ada yang 225, bahkan ada yang 300 itu, sehingga kami dari masyarakat itu mengusulkan kepada BPD bahwa iya itu disamakan Pak, karena lahannya juga sama. Mengapa kok sampai ada apa yang sana 250, yang 225, ada yang 300. Nah ini agar supaya disamakan. Ini sementara baru usulan Pak, belum pelaksanaan. Kemudian oke, sekarang yang ini saja reguler ya Pak. Ketika penyusunan APBDes begitu ya, itu BPD ikut dilibatkan? Ikut dilibatkan ya, dilibatkan. Ada yang namanya musyawarah apa? Ya. Musyawarah BPD begitu? Ada musyawarah BPD. Kalau prosesnya gini, kemarin tadi yang disampaikan oleh Pak Sama tadi yang bawa Pak Irwan ya, Pak Irwan itu ternyata berbeda prosesnya dari daerah kami. Kalau dari BPD itu, kalau dari Purworejo itu dari Pemdes itu membentuk APBDes, terus disodorkan ke BPD mengklarifikasi mengoreksi, terus nanti baru dimusdeskan. Itu prosesnya seperti itu, dimusdeskan. Lah musdes itu adalah hasil akhir untuk ditetapkan. BPD itu seperti itu prosesnya kalau di Purworejo, khususnya di Kecamatan Bayan, kecamatan kami seperti itu. Mungkin dari teman-teman dari yang lain mungkin berbeda, monggo nanti bisa sharing masing-masing yang terbaik untuk kami bisa melakukan bersama-sama supaya dalam satu pemerintahan desa itu, seluruh Indonesia itu, supaya hasil hari ini sampai besok itu sama, persepsinya sama. Harapan kami seperti itu. Terima kasih. Kita coba, terima kasih. Terima kasih. Kita beri peluang dulu untuk Purworejo ya. Purworejo ini jelas ya. Yang pertama saya apresiasi ya, karena BPD berani mengusulkan, itu sudah apresiasi, walaupun secara SDM mungkin kalau suruh membuat rancangan atau seperti apa ya isi-isinya begitu ya, karena keterbatasan personil begitu tidak mampu, tapi minimal dengan adanya usulan BPD ini, peran BPD berfungsi gak kira-kira? Berfungsi ya, jangan sampai kita hanya pasrah saja. Jadi nanti check and balance-nya seperti apa gitu ya. Check and balance itu tidak hanya ketika ada rancangan BPD menerima, tetapi muatan substansi juga gitu ya. Kalau dirasa di desa perlu, BPD mengusulkan nggak apa-apa, karena ada yang tidak boleh kan, yang tidak boleh diusulkan oleh BPD apa Bapak Ibu? Kalau perdes itu ada 4 itu. Apa? Yang tidak boleh diusulkan?
Ya RPJM, RKP, APBDes itu nggak boleh. Itu jelas dari pemerintahan desa. Kalau lainnya itu boleh usulkan saja, boleh BPD. Jadi jangan menunggu apa pemerintah desa. Jadi masyarakat jangan sampai ini ada permasalahan ini kok tidak dibuat aturan seperti ini begitu ya. Pemerintah desa seperti apa begitu ya. Kasihan pemerintah desa nanti disalahkan terus. Padahal BPD memiliki kewenangan juga, bisa juga mengusulkan gitu ya. Bisa jadi pemerintah desa ini memiliki prioritas yang lain. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya, tapi dengan BPD mengingatkan Pak ini juga lebih prioritas bahwa begitu. Bagaimana kita masukkan dalam program apa legislatif kita begitu ya. Nanti terserah kita buat saja program proleg desnya berapa, mau 10, terserah nanti mau dimasukkan ke tahun berapa pembuatannya itu, dimasukkan ke RKP tahun berapa, karena itu semua harus masuk ke RKP. Kalau enggak ya mau dibiayai pakai apa begitu ya, semua harus masuk. Makanya dibuat dulu di list kira-kira yang memang sesuai kebutuhan apa gitu ya. Boleh BPD membuat list, oh ini kira-kira ini perlu dibuat perdes gitu. Tentang lingkungan hidup umpama begitu ya, atau tentang pungutan atau apa yang memang sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, nanti diusulkan, nanti ini akan menjadi prioritas masuk di tahun berapa. Jadi sudah bagus begitu ya prosesnya. Kemudian ada usulan, kalau APBDes ya ini jelas ya, karena APBDes ini juga tidak boleh sembarangan begitu, karena ini ada proses evaluasi juga di kabupaten begitu ya, karena terkait dengan anggaran. Oke, yang lainnya dari Purworejo, Ibu dari Ibu. Oh dari Seragen juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Seragen Pak mau menyampaikan terkait dengan penyusunan perdes. Kalau di Seragen itu penyusunan perdes itu memang yang kebanyakan, terutama di desa kami itu masih prakarsa dari pemerintah desa, jadi belum dari BPD, itu belum pernah sekali membuat draft tapi tidak selesai juga gitu. Itu yang pertama itu ketika kita membuat rancangan perdes itu kemudian kita sampaikan ke BPD. Setelah disampaikan ke BPD itu dimusdeskan. Setelah dimusdeskan kemudian ada kesepakatan dengan BPD, semua itu dituangkan dalam berita acara Pak. Itu dimintakan evaluasi kepada camat atas nama bupati. Baru setelah itu ditetapkan. Ternyata ketika tadi diterangkan sama Pak Irwan itu kembali juga. Ternyata dievaluasi dulu, baru dibahas dengan BPD. Dengan metode seperti itu kan ketika penetapan itu artinya sudah tidak dibahas lagi apa yang hasil dari evaluasi itu kita benahi langsung kita tetapkan kan seperti itu. Ternyata nggak pas juga kalau menurut tadi keterangan dari Pak Irwan. Itu Pak yang bisa kami sampaikan tentang mekanisme penyusunan perdes di kami di Seragen Pak. Terima kasih. Terima kasih ya dari Seragen. Jadi kalau yang dievaluasi itu ada 4 peraturan desa yang harus dievaluasi dulu. Itu yang pertama apa Bapak Ibu? APBDes ya. APBDes itu harus dievaluasi. Yang kedua SOTK itu harus dievaluasi dulu. Kemudian rencana tata ruang itu harus dievaluasi dulu oleh kabupaten. Sesuai nggak dengan tata ruang kabupaten gitu ya. Karena itu ada peraturan daerahnya. Tidak boleh sembarangan kita begitu ya. Nanti seperti di Sleman ini baru-baru ini kalau ada itu penyalahgunaan tanah kas itu kan tidak sesuai peruntukan begitu ya. Kemudian yang keempat apa? Retribusi ya. Nah itu harus itu karena itu ada aturannya, tidak boleh sembarangan kita. Kalau kita tidak ada perdes terkait retribusi terus narik nanti pungli itu namanya ya. Itu nggak boleh. Nah bedanya itu Bapak Ibu kalau evaluasi itu. Jadi kalau evaluasi itu masih rancangan. Nah, tetapi ada juga kan klarifikasi namanya. Kalau klarifikasi itu sama juga ke kabupaten, tapi sudah jadi, sudah ditetapkan, sudah diundangkan, baru diklarifikasi ke kabupaten. Itu fungsinya sama, evaluasi dan klarifikasi. Cuman kalau evaluasi itu di awal masih rancangan. Tujuannya apakah
Yang pertama itu bertentangan nggak dengan regulasi, gitu ya. Yang kedua ini bertentangan nggak dengan kepentingan umum, begitu. Apakah sifatnya mengatur kewenangan desa apa tidak, begitu. Karena ini fungsi evaluasi dan klarifikasi ini sebagai bentuk kekuatan hukumnya peraturan desa. Kalau kita lolos evaluasi dan klarifikasi, berarti peraturan desa ini memiliki kekuatan hukum, nah, mengikat, begitu ya. Nah, filternya di situ, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin penjelasan singkatnya seperti itu ya, Pak. Ya, jadi evaluasi itu setelah kita bahas dengan BPD ataukah sebelum dibahas dengan BPD? Itu dalam pembahasan setelah selesai. Setelah selesai. Iya, setelah selesai. Dimintakan evaluasi. Iya, jadi sepakat dalam pembahasan. Jadi setelah rancangan itu kan ke BPD dulu. Ya. Nanti BPD ada rapat internal BPD. Ya. Kemudian BPD setelah selesai mengundang pemerintah desa di musyawarah BPD namanya. Nah itu kalau sudah sepakat sudah nanti dibawa ke musyawarah desa itu ya. Kalau sudah selesai itu kan masih rancangan belum ditetapkan ya. Nah, itu tapi itu sudah sepakat itu. Sudah sepakat. Nah itu baru dievaluasi. Oh, berarti memang tahapannya sudah Iya. seperti itu ya. 20 hari ya. Nanti ditunggu 20 hari kalau ada perbaikan balikkan lagi. 20 hari lagi harus diperbaiki. Dikirim. Ya, nanti dibalikin lagi. Yang khusus 4 tadi Pak ya. Khusus 4 tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya hampir sama begitu ya. Ada yang lain, pengalaman yang lain? Ibu dari Kulon Progo ya. Ini menyapa Anton ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau di tempat saya di Kelurahan Gerbosari itu langkah pembuatan peraturan desanya hampir sama tapi beda dikit ya. Yang membuat rancangan atau draftnya itu dari pemerintah kelurahan. Kemudian draftnya dikirim ke kami ke BPD. Kemudian kita bahas di musyawarah BPD intern. Kemudian jika ada revisi atau ada yang perlu diperbaharui itu kita usulkan dengan memanggil lurah dan kaur-kasihnya. Kemudian setelah PIK disepakati antara lurah dan BPD, kemudian kita kirim ke Penewu untuk dicermati di Penewu. Jika dari Pak Penewu itu kebetulan Pak Penewu kami sangat cermat ya Pak Ridwan Gusman, itu dikirim kembali ke kelurahan untuk segera direvisi. Setelah direvisi kita kirim kembali, baru setelah ada klarifikasi dari Kapanewon dan Kabupaten. Penewu itu kecamatan Bukit. Iya, iya. Kan yang kirim ke mungkin Desa. asing untuk di. Iya, karena di sini nomenklaturnya beda. Nomenklatur Ya. di seperti itu Pak. Jadi camat itu Penewu. Jadi setelah Ada dicermati sebagai lurah. dari kabupaten dan sudah lewat Pak Penewu itu baru dimusdeskan dan di situ bisa diketok atau disahkan. Itu yang peraturan desa terkait dengan pembangunan. Kemudian ada perdes juga yang dibuat antara lurah dan BPD. Kami sudah membuat perdes 2 macam Pak. Yang pertama perdes tentang perlindungan satwa atau BUMEN. Usulan siapa? Dari siapa itu? Ini bersama dari BPD dan juga lurah. Tetapi sebelum membuat dalam langkah pembuatan perdes ini kita mengundang banyak tokoh masyarakat. Kebetulan di wilayah kami ada 19 pedukuhan. Itu kami undang untuk jaring jaring aspirasi, menggali pendapat-pendapat beliau dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh setempat ya, yang sangat berperan di masyarakat itu. Istilah negaranya public hearing gitu ya Pak. Thomas kalau kata saya, Thomas tokoh masyarakat. Iya, public hearing itu mengumpulkan berbagai tokohnya. Nah, setelah disepakati kita bahas bareng-bareng itu, kemudian kita kirimkan ke kabupaten. Di sana direkomendasikan atau tidak. Nah, itu yang pertama tentang perdes perlindungan satwa, karena di tempat kami yang boleh ditangkap hanya tupai. Selain itu semua dilindungi termasuk ikan.
Kalau menangkap ikan bolehnya hanya memancing, tidak boleh dengan pota, setrum dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Perdes nomor 6 tahun 2018 kemarin, yaitu tentang pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan mata air. Itu setiap kakak yang mengambil sumber mata air di wilayah Gerbosari itu dikenakan retribusi 2.000 dan itu masuknya ke Bungkal. Alhamdulillah sudah tersosialisasi ke 19 pedukuhan walaupun Sudah ditetapkan itu ya? belum sudah ditetapkan, tapi kita sosialisasikan ke masyarakat karena kemarin terkendala COVID, Pak, tidak boleh berkumpul, Pak. Jadi kemarin kita baru saja selesai roadshow dan hasilnya ini baru akan kita musyawarahkan kembali. Ini ada dua macam. Yang pertama, setiap kakak yang mengambil mata air di wilayah Gerbosari dikenakan retribusi 2.000. Kemudian yang selanjutnya untuk yang ikut anggota dulu Pangsimas sekarang BPS PAM itu yang dulu tarifnya beban 5.000 dan pemakaian air per meter kubiknya 500 sekarang dinaikkan menjadi Rp1.000 untuk subsidi silang. Yang pompa itu 7.000, Pak, yang jauh di Suroloyo. Jadi ada yang sedikit sekali kok, ada yang terlalu tinggi. Jadi kita kasihan masyarakat sama-sama Gerbosari kok ada yang susah, ada yang berlimpah tentang air, begitu, Pak. Itu prosesnya sudah saya aturkan tadi dengan menggali aspirasi masyarakat. Terima kasih, kita beri close buat Ibu dari Kulon luar biasa ya. Ini sebenarnya hampir sama, tapi ini lebih lengkap Bapak Ibu ya. Lebih lengkapnya di mana? Di sini peran konsultasi ke bisa ke masyarakat, ya, konsultasinya bisa ke Panemu atau Pak Camat, bahkan karena itu melibatkan harus satwa tadi ya, bahkan bisa sampai ke kabupaten, begitu ya. Jadi peran konsultasinya sangat bagus karena memang dalam penyusunan peraturan desa itu ada yang namanya penyebar luasan. Ada ya Ibu ya, konteks penyebar luasan ini Bapak Ibu ya, itu sebagai bentuk keterbukaan publik, begitu ya, keterbukaan publik terkait peraturan itu. Jadi bukan zamannya lagi peraturan itu ditutup-tutupin. Jadi proses ketika Bapak Ibu mau memunculkan peraturan, mengusulkan, itu saja publik harus tahu, masyarakat itu harus tahu apa saja ya Sosialisasi. program yang mau program legislatifnya apa kira-kira tahun RKP tahun depan bahwa gitu ya, itu masyarakat sudah terinformasi apa, sudah sampai di mana prosesnya. Oh ini baru usulan, baru rancangan. Jadi konteks di sini, konsultasi di sini sudah masuk namanya penyebar luasan. Jadi kalau Kulon Progo ini sudah melibatkan masyarakat, Paneu, kabupaten, begitu ya. Jadi penyebar luasan itu sekali lagi tidak dimaknai ketika peraturan desa itu sudah diundangkan terus disebarluaskan ke masyarakat. Tidak itu saja, tapi mulai dari perencanaan awal. Oh ini ternyata usulan peraturan desa ini rencana sudah masuk ke RKP, berarti besok ada, gitu ya. Itu terinformasi. Kemudian sekarang baru pada proses pembahasan. Nah, ini juga masyarakat juga tahu, begitu ya. Sekarang baru dievaluasi di posisi kecamatan atau di kabupaten. Jadi peraturan desa ini tidak boleh sifatnya tertutup. Jadi keterbukaan masyarakat, keterbukaan publik itu harus, karena memang ujung-ujung dari peraturan desa ini untuk Bapak Ibu, untuk menertibkan masyarakat, begitu ya, supaya bisa diimplementasikan di tataran masyarakat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang lagi mau share lagi pengalaman? Dari mana Ibu? Purworejo. Tadi udah ya Purworejo. Yang lain. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang diberikan. Terkait tadi yang disampaikan Pak Daryl sama dari Purworejo kaitan langkah-langkah yang sedikit meralat. Tadi kan yang disampaikan adalah langkah-langkah Perdes di Purworejo. Tidak semua desa itu melakukan langkah-langkah yang disampaikan, karena langkah-langkah
bersama dimulai dari musyawarah. Kami Pemdes mengajukan rancangan kepada BPD, kemudian BPD menyepakati, kemudian baru kita evaluasikan ke kecamatan dan kita musdes. Nah, tadi yang perlu kita garis bawahi yang disampaikan oleh Pak Firwan itu musdes itu tidak hanya musdes itu di awal atau di akhir. Musdes bisa di awal atau di akhir tergantung namanya. Ngeten nggih tadi yang disampaikan. Nah, untuk musdes di akhir itu biasanya kita mensosialisasikan hasil perdesnya yang sudah mau ditetapkan, yaitu kita biasanya menamakannya dengan uji publik, gitu Pak. Itu musdes setelah kita melakukan kesepakatan bersama BPD, kemudian kita setorkan ke kecamatan, dievaluasi dan sebagainya, baru kita terakhir uji publik. Nah, untuk musdes yang di awal mungkin yang dimaksud itu kita juga ada, karena kan tahapan kan tadi di titik tekankan itu APBDes. Sebelum APBDes kan kita sudah mengadakan musdes atau musrenbagdes, RAPDes. Nah, itu kita musdes awal itu yang kita data dari dusun-dusun, kita membongkar RPJM dan sebagainya. Nah, baru setelah itu kami disusun tim RKP untuk APBDes, baru kami menyusun rancangan. Nah, setelah menyusun rancangan selesai, kita ajukan ke BPD, kemudian kita sepakati, kita ajukan. Seperti itu langkahnya. Ya, mungkin itu saja ya Pak, terkait dengan langkah-langkah. Mungkin di desanya Pak Jajam seperti itu, dan ini juga sebenarnya belum semua desa menerapkan atau mengimplementasikan sesuai alur ini karena keterbatasan informasi dan SDM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kita beri close ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau musyawarah, kira-kira kalau musyawarah desa itu butuh anggaran nggak kira-kira? Betul ya. Nah, maka Bapak Ibu ketika boleh-boleh saja urgensi dari musyawarah desa itu sendiri begitu ya. Apa yang memang harus dibahas begitu, usulannya seperti apa begitu. Jadi karena musyawarah desa ini kan mempengaruhi anggaran kita juga ya. Ketika kita sudah masukkan ke RKP itu jangan lupa di RAB-nya apa? Ya, di RAB-nya itu harus jelas ada berapa kali musyawarah desanya begitu. Kalau Bapak Ibu hanya ingin nanti ada musyawarah desa, tetapi ketika dalam mengusulkan itu di anggaran di RAB-nya nggak ada, nanti juga tidak bisa terlaksana begitu ya. Ya, makanya itu dilihat. Jangan sampai Bapak Ibu ada hal-hal yang sia-sia untuk menggunakan selalu kebanyakan musyawarah desa begitu ya. Tetapi ini sebenarnya nggak perlu Bapak begitu ya. Nah, itu hal-hal itu yang harus digarisbawahi. Tapi secara umum yang seperti itu musyawarah desa adalah memang menjadi kekuatan utama di desa begitu ya. Semuanya harus disepakati dengan musyawarah desa begitu. Secara aturan pun, ada inspektorat pun kalau mesti diawali sudah ada musyawarah desa apa belum kan, biasanya seperti itu. Tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya individu. Satu lagi Bapak Ibu, ini secara umum sudah hampir sama ya, secara proses begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sudah agak beda dengan yang lainnya, tapi bedanya mungkin bisa salah juga. Jadi masalah ini kan bisa Tidak ada yang bisa salah. ini yang benar gitu. Nah, dari Kabupaten Semarang, tapi tidak mewakili Kabupaten Semarang karena beda-beda, masih berbeda. Oh iya. Iya. Tempat saya itu kalau sebenarnya gini, perdes itu kan memang ada dua inisiasi, baik dari BPD maupun yang reguler dari pemerintah desa terkait dengan perdes APBDes, perdes RKPDes itu dari desa. Kaitannya dengan perdes RKPDes dan APBDes memang urutannya kalau dari kami kan memang dari RT kita kumpulan, kemudian menghasilkan kesepakatan kita naik lagi ke musdus, musyawarah dusun. Dari musdus kita ambil skala prioritas yang ada di dusun. Kemudian di desa nanti ada lokakarya. Dari lokakarya kita memanggil stakeholder yang ada
Iya, di lokalnya itu jadi termasuk kita nanti di lokalnya mengumpulkan juga skala-skala prioritas, skala-skala prioritas desa, skala-skala prioritas pemerintah daerah yang ada di desa, itu kita simpulkan di situ. Kemudian kita menserkan deskan juga setelah itu, baru setelah itu disusun untuk penyusunan proteknya, disusun oleh tim. Dari penyusunan tim itu, memang kami BPD setelah itu harus diberikan dulu ke BPD untuk kita ya koreksi ya apakah namanya koreksi atau apa kita rapatkan secara internal. Baru kita teliti mana usulan-usulan dari desa, karena BPD kan berasal dari keterwakilan wilayah. Jadi skala-skala prioritas kemarin yang sudah diusulkan apakah masuk di RKP atau belum? Itu kita teliti masing-masing bukti. Baru ketika semua sudah masuk, baru kita sampaikan ke Sekdes, kalau kita bandingkan ke Sekdes. Nah, dari Sekdes, APBDes itu nanti tindak lanjuti ke perintah BPD. Tapi intinya ketika sudah masuk ke BPD kita sampaikan ke Sekdes, baru nanti kita pertemuan lagi dengan pemerintah desa untuk menyepakati. Karena salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati, sehingga semua peraturan desa tetap harus ada peran BPD. Ketika itu tidak ada peran BPD, apalagi APBDes, itu secara regulasi berarti yang bisa keluar hanya siltap dan operasional. DD-nya belum bisa keluar kalau belum ada kesepakatan. Itu Pak, kalau inisiasi BPD ya beda lagi. Kalau inisiasi BPD kan hal-hal yang di luar APBD dan lain sebagainya. Demikian dari kami. Nanti ada yang salah ya kami nanti dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir sama Bapak Ibu ya. Jalur ini sesuai permen Bapak Ibu ya. Cuma ini simpel sekali. Kemarin saya udah buat itu cuma nggak ada di slide ini ya. Jadi ini kita ini bersama-sama Bapak Ibu ya. Tadi secara umum Bapak Ibu ya, dari Purworejo, dari Sragen, Gunung Kidul, kemudian dari Kabupaten Semarang gitu ya. Prosesnya itu sudah mendekati hampir sama begitu ya. Karena kalau kita mau plek seperti peraturan pun kita harus melihat kearifan lokal juga begitu ya. Tidak bisa gitu ya. Tetapi minimal itu sudah mendekati lah, dan outputnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama di sini ada dimulai dari perencanaan dulu Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara perencanaan ini apa Bapak Ibu yang ada di benak Bapak Ibu? Perencanaan. Ya, saya perencanaan bahwa ini program gagasan-gagasan atau ide-ide begitu ya. Ide-ide. Bahkan mungkin kalau Bapak bisa katakan melalui apa lokakarya itu bisa memunculkan ide-ide begitu ya. Di perencanaan akhirnya nanti di perencanaan ini ada yang namanya ini hasil lokakarya ini muncul ada program legislatif desa, muncul kegiatan ini begitu ya. Untuk terkait lingkungan hidup atau apa begitu ya. Dan ini ketika di perencanaan ini sudah ada namanya dikonsultasikan dengan masyarakat ataupun di kayak workshop atau seperti apa begitu ya. Ini sudah ada di sini dan ini nanti akan masuk ke dalam RKP Bapak Ibu di perencanaan ini. Jangan sampai tidak masuk ke dalam RKP. Dan ini pun konteks apa ya? Bisa nggak di awal gitu ya? Penyebar luasan ini bisa juga konteksnya di awal, yang namanya ini penyebar luasan itu kan keterbukaan publik ya. Jadi ketika masyarakat ingin tahu begitu ya, masyarakat ingin tahu bahwa desa ini rencananya membuat apa ya, produk hukum apa begitu. Ini di proses seperti itu sudah dimulai, masyarakat sudah tahu. Jadi jangan sampai masyarakat tiba-tiba ada peraturan begitu ya. Jadi di sini sudah tahu begitu ya. Kemudian setelah itu penyusunan rancangannya tergantung siapa yang mengusulkan sebenarnya.
Tetapi karena BPD itu biasanya, mohon maaf, kalau untuk secara tata naskah kan masih kurang begitu ya. Secara SDM biasanya tata naskah yang membuat dari pemerintah desa begitu ya, rancangan itu begitu. Buatlah oleh pemerintah desa begitu ya. Kemudian disampaikan kepada BPD gitu. Seperti itu enggak Bapak Ibu? Iya. Di tempat minimal mendekati seperti itu ya. Kemudian dibahas dalam rapat internal BPD. Ada yang sering membuat apa? Rapat internal BPD? BPD di sini? Siapa BPD tunjuk jari Bapak Ibu? Sering ya? Rapat internal BPD begitu, melihat rancangan begitu. Kemudian mengundang pemerintah desa, musyawarah BPD begitu ya. Nah, itu tuh. Kalau sudah sepakat, kemudian dibahas di sini Bapak Ibu ya, pembahasan. Nah, pembahasan ini bisa nggak? Kalau Ibu tadi bilang pembahasan musyawarah desa ada di mana? Musyawarah desa di awal, di pembahasan. Tergantung apa? Ini kan umpama ini terkait APBDes, jadi ya. APBDes ini kan salah satu 4 yang harus dievaluasi, gitu ya, yang harus disampaikan ke kabupaten dulu. Jadi Bapak Ibu menganggarkan bahwa musyawarah desa itu khusus yang 4 itu, bahwa begitu, karena mungkin keterbatasan anggaran begitu ya. Berarti dia ada di awal, di pembahasan ini nanti sudah sepakat antara BPD, karena kesepakatan antara pemerintah dengan BPD itu kan ada di musyawarah BPD, Bapak Ibu ya, di musyawarah BPD, karena setelah rapat internal BPD mengundang pemerintah desa begitu ya, di musyawarah BPD untuk menyepakati itu. Setelah itu kalau sudah sepakat, pembahasan begitu ya, di pembahasan gitu ya. Dari pembahasan ini kalau sudah disepakati begitu ya, bahwa ada musyawarah desa di awal begitu seperti disampaikan tadi ya. Setelah sepakat baru ini disampaikan ke kabupaten. Bisa delegasi kabupaten itu bisa kecamatan untuk dievaluasi dari sini. Jadi di sini masih rancangan Bapak Ibu yang APBDes, kemudian SOTK, tata ruang, retribusi tadi, ini masih rancangan di sini. Ini ke sini, ya. Nah kalau selain itu, kalau udah disepakati langsung ditetapkan, gitu ya. Kemudian diundangkan. Nah ini baru ada penyebarluasan dan klarifikasi namanya. Klarifikasi itu disampaikan ke kabupaten juga, ya. Nanti kalau tidak sudah disetujui ya sudah berlaku begitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Ada yang berbeda Bapak Ibu? Tapi nggak usah khawatir ya, karena ini saya hanya ingin melihat data awal dulu dari Bapak Ibu. Jadi mau sejauh mana? Nanti ini akan menjadi bahan fasilitator selanjutnya nanti ketika memberikan materi. Nanti akan saya informasikan begitu ya. Secara umum bagaimana proses penyusunan produk hukum di desa Bapak Ibu semua. Beda jauh nggak Bapak Ibu kira-kira? Hampir sama ya? Hampir sama ya? Apa ada yang ini tidak melalui proses ini tahu-tahu ada produk hukum gitu, ada nggak? Oh ada. Jadi tiba-tiba siluman begitu ya? Ya kalau bisa jangan, harus karena Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini ya harus proses-proses ini nanti dijalani begitu ya. Ini hanya awal dulu Bapak Ibu ya, hanya merefleksi awal dulu apa yang sudah terjadi dalam penyusunan produk hukum di desa Bapak Ibu semua, dan nanti ini akan dikupas lebih jauh di materi selanjutnya begitu ya. Dengan fokus apa hasil dari refleksi ini begitu ya. Baik nanti ada secara tata naskah begitu ya. Nanti di musyawarahnya atau di mana nanti. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena ini sudah istirahat. Sedikit lagi pertanyaan. Ya, sedikit. Tes. Ini memang bagus sekali dan saya sebetulnya ini memang kondisi idealnya harus seperti ini. Namun demikian ini ya sedikit ada juga masukan. Kami sebagai DPD dan sebagai perangkat desa juga itu ternyata untuk mengimplementasikan yang seperti ini ada
ada persoalan yang perlu perhatian. Salah satunya anggaran. Salah satunya anggaran. Jadi sebetulnya ini kejujuran ini bukan untuk menyampaikan sesuatu yang tidak baik, itu enggak. Ini realitas agar semua itu berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai aturan. Nah, ada kalanya kadang pembuatan produk hukum, terutama APBDes ya, APBDes dan lain-lain yang kadang menyangkut anggaran itu seperti aspirasi dan sebagainya, ini kadang dari dana dari proses pencairan ini mempengaruhi, sehingga prosesnya itu tidak real time, dilalui ya, tidak real time ya. Jadi semua sudah barang jadi. Nah, ketika produk-produk hanya semata-mata untuk memenuhi seperti ini, sebetulnya dari pihak birokrasi, khususnya kalau tentang uang nih Pak, karena mereka itu rata-rata mengejar cairnya uang itu. Nah, untuk itu agar bagus, harusnya checklist di setiap pencairan ini perlu ada ketelitian. Sudah ada musdes belum, sudah ada berita acaranya bagaimana dan sebagainya, ini sangat penting di situ. Sehingga kalau itu sudah dilewati, saya yakin setiap desa pasti melaksanakan proses seperti ini. Iya, iya. Tapi kenyataannya kan nggak tahu ya. Ini tidak mengumumkan, ini saya bicara secara umumnya. Contoh di provinsi, di satu provinsi bahkan saat itu. Jadi ini bukan salah kita di bawah ini, bukan. Tapi ada tuntutan yang dari atas kadang seperti itu. Contoh saja ketika pagu anggarannya belum muncul. Ini kan kita juga inisiatifnya terkendala. Di Permendagri memakai pagu tahun anggaran sebelumnya, Pak. Iya, tapi realitanya harus pakai pagu tahunnya itu, Pak. Iya. Boleh. Itu. Nah, ini kenyataannya seperti itu. Jadi ini agar tidak seperti itu, maka ya tadi di perencanaan di awal sampai muncul produk itu ya harus proses itu dilalui dengan normatif, dengan wajar. Gitu. Ya itu persoalan itu. Terima kasih ya Pak. Ini salah satu permasalahan juga yang terjadi begitu ya di desa, itu memang bisa juga terjadi begitu ya, terlambat cair atau seperti apa, atau bahkan hal-hal fiktif pun bisa terjadi kok di desa. Saya jadi sudah melaksanakan kegiatan ini begitu ya, tetapi tidak dilaksanakan, tapi pertanggungjawabannya ada begitu ya. Nah, ini hal-hal yang memang, tapi insya Allah untuk saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, BPD maupun perangkat desa, jangan sampai hal itu terjadi begitu ya, jangan sampai itu terjadi ya. Karena memang desa baru benar-benar disorot ya, dengan anggaran dana desa yang cukup besar begitu ya. Inspektorat juga mulai melihat, sekarang punya sistem sendiri ya dalam melihat laporan keuangan dari Bapak Ibu semua. Saya kira ini mengingatkan pada kita begitu ya Bapak Ibu ya, jangan sampai sekali-sekali ya, kalau memang sudah dilaksanakan ya ada kegiatannya ya, biasanya sih seperti itu. Setiap kegiatan begitu berapa maksimal 7 hari begitu ya, maksimal 7 hari itu sudah ada laporan kegiatannya begitu, untuk pertanggungjawaban. Jadi untuk pencairan pun ada pertanggungjawaban kegiatan, berita acaranya ada, itu sudah dilengkapi biasanya seperti itu. Nah, nanti Bapak bisa mengingatkan, sebagai PD mengingatkan saja nggak apa-apa begitu ya. Oh, itu sejak awal sudah selalu mengingatkan. Ya itu kan berarti Bapak sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Gitu. Mengingatkan bahkan sampai mengadukan juga. Oh gitu. Kalau bisa tetap jaga keharmonisan ya antara pemerintah desa dengan Dalam konteks yang baik itu otomatis. Ya. Tapi bahasa jangan sampai gini, jangan sampai gini itu seolah-olah menutup kita untuk baik-baik saja dan sebagainya. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Dengan Bapak siapa? Kasmasi. Pak Kasmadi ya, Pak Ketua ya. Pak Ketua luar biasa ya. Ini satu kejujuran yang memang ya harus
jujur ya jujur begitu ya. Tapi tetap aman dari undang-undang, tetap jaga keharmonisan ya antara pemerintah desa dengan BPD, tetap jalankan tugas karena BPD bisa harus mengawasi kinerja dari pemerintah desa atau kepala desa. Mungkin itu Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Ini sudah 1:30, Bapak Ibu harus istirahat, harus makan siang, jangan sampai terlambat makan nanti gara-gara materi saya nanti Bapak Ibu asam lambungnya naik begitu. Baik Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan karena nanti setelah ini akan disampaikan lebih dalam lagi. Ini baru permulaan ya. Saya ingin melihat realita lapangan, kenyataan apa yang sudah Bapak Ibu implementasikan. Dari saya cukup sekian dan mohon maaf kalau tidak banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.